Irina, terima kasih banyak. Suami tercinta, terima kasih banyak. Saya terprovokasi, harus juga jadi penyanyi. Sebenarnya dari sisi tampang dan kepercayaan diri saya punya, gitu. Tapi saya sadar suara saya jelek. Terima kasih banyak Irina. Semoga di masa depan kita bisa bekerja sama untuk menghibur para follower yang galau-galau ini. Saya belajar dari Anda berdua menjadi penyanyi yang menarik. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan untuk Irina. Saya sebenarnya bisa nyanyi, tapi saya takut nyanyi juga. Karena saya sendiri. Saya boleh kalau suaranya, tapi saya jangan sampai kalau berargumentasi. Teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir ya, dan bagian terakhir ini sebetulnya sama dengan bagian-bagian yang lain adalah kita banget gitu. Apa yang dialami oleh Ignacio sebenarnya kita alami juga. Suami Irina siapa namanya? Willy dan Irina. Acara ini nanti akan berakhir tanggal 29 dan 30 Juni. Jadi if you both of you are willing to come, we will be very happy to have you. I would like to learn as a singer. Teman-temanku, kita mengalami yang dialami oleh Lopez ini. Kita ngalamin. Syukurnya adalah Lopez ini dibahasakan dengan tajam, dengan to the point, dan sekaligus bagus oleh Margaret Silves. Tensions, ada dua orang yang menarik tali gitu ya, tarik menarik, yang ini gitu. Jadi bab 18 ini berbicara tentang tegangan-tegangan gitu, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan, dorongan-dorongan dari macam-macam pihak yang saling bertarik-menarik itu. Bahkan seringkali tarik-menariknya itu ada di dalam diri kita sendiri. Secara singkat sebetulnya tarik-menarik itu terjadi di antara tiga pihak. Antara Allah yang tidak pernah bisa kita lihat dengan mata, tetapi kekuatannya, kekuasaannya, pengaruhnya ada dan nyata. Dan itu seringkali bertentangan dengan kita, kamu, saya, yang menjadi pribadi manusia. Allah pengennya kemana, aku pengennya di mana gitu. Aku pengen ini, ternyata Allah nggak pengen itu, Allah pengen yang lain gitu. Ini kan yang sering diceritakan oleh Tuhan Yesus itu. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, dorongan kita adalah gimana caranya? Ambil golok, bunuh dia, ya kan? Kalau bahasa kita nih, saya ditampar, ya gimana caranya saya balas tampar? Kalau bisa sebanyak mungkin nampar orang itu. Tapi itu satu sisi kan. Tapi sisi lain Tuhan kan, kalau kamu ditampar, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ini kan tegangan. Saya ingin membalas, memaki-maki.
Tapi Tuhan mengajak sebaliknya, doakan dia. Pengennya tuh sudah mau keluar gitu ya, omongan kebun binatang itu sudah mau keluar semuanya gitu. Tapi kita disuruh mendoakan, mana mungkin kan? Tegangan antara gereja dan pribadi gitu. Dalam hal ini tegangan, tarik-menarik antara Lopez dengan gereja. Lopez pengen menolong banyak orang, dan terbukti banyak orang itu ikut dia dan ditolong, tertolong oleh dia. Tetapi gereja institusi nggak mau. Kamu belum bersertifikat. Kamu punya pijakan apa? Dasarmu apa kok mengajar itu? Kamu belum punya sertifikat. Kamu belum kami uji. Maka ada tegangan itu. Ini de facto Ignatius yang dididik sendiri oleh Allah dan terbukti sebetulnya bisa menolong banyak orang, tapi dinilai oleh institusi bernama gereja itu belum layak, nggak pantas, nggak worth it gitu. Nah, seringkali juga ada tegangan antara Allah dan gereja gitu. Jadi, nah kaitannya dengan kita apa? Saya kira sangat konkret ya. Anda di keluarga, tegangan antara suami dan istri. Suami pengennya rumahnya begini, si istri pengennya rumahnya begitu. Tegangan antara ibu dan anak. Si anak pengennya punya pacar, Islam nggak apa-apa, agama lain nggak apa-apa gitu. Si orang tua, gimana caranya? Langkai dulu mayatku kalau kamu mau menikah dengan orang itu. Aduh. Ada banyak tegangan di dalam rumah Anda. Ada tegangan di dalam komunitas-komunitas kita, apapun komunitas itu, pasti ada ketegangan. Tapi yang menarik adalah adanya ketegangan bukan berarti kegagalan. Ini perspektif yang bagi saya menarik sekali ya, perspektif Ignatian. Ketika ada ketegangan, ketika ada perbedaan perspektif, ketika ada perbedaan values yang mau dihayati, persis di situ sebetulnya kita malah menandakan hal yang positif. Itu sebuah undangan untuk mari kita berdialog, mari kita mencari mana yang lebih baik. Adanya konflik-konflik kepentingan, adanya perbedaan-perbedaan apa yang mau dikejar, bukan tanda kegagalan. Bukan komunitas itu, keluarga itu tidak punya masa depan yang baik. No. Ketegangan, perbedaan, konflik, persis justru di situ tanda pertumbuhan. Nah, memang lalu nanti di bagian akhir bab ini ya, Ignatius memberikan kuncinya. Gimana menghadapi tegangan ini. Bagaimana menghadapi perbedaan kepentingan seperti ini. Oke, bagian pertama si Kue Lopez ini bercerita tegangan-tegangan yang dia alami, ya. Tegangan yang pertama, di satu sisi kita sudah melihat, mendengar, membaca, mempelajari bahwa Inigo mengalami Allah yang intervensi, merubah hidupnya. Ya, Inigo mengalami itu dan dia tergerak untuk berkarya di gereja Katolik tercinta. Teman-teman cermati kata berwarna merah. Ibu. Saya suka dengan ini. Inigo, teman-temanku, zaman Inigo, gereja, kondisi hierarki, kondisi pimpinan, amburadul. Gereja Katolik abad pertengahan itu merupakan abad kegelapan, gila-gilaan. Yang namanya paus, uskup, imam, hidupnya sudah nggak karuan. Nggak karuan, mengerikan.
Dan hebatnya Ignatius adalah dia tetap memanggil gereja sebagai ibu. Ini yang membuat saya respect pada Ignatius dan Serikat Yesus yang menempatkan gereja sebagai ibu. Kita nih, orang-orang rakyat jelata nggak jelas begini ini, sakit hati pada romo paroki sudah nggak mau misa di paroki itu. Bahkan kalau bisa nggak usah misa dimanapun. Emang penting misa? Kita secemen itu kadang-kadang. Hanya karena dicolek sedikit saja oleh romo parokinya. Ya mungkin kata-kata romo parokinya memang melukai gitu ya. Tapi terus dampaknya dulu. Kita nggak mau ke gereja lagi. Selama romo itu masih di sana. Saya tidak akan menginjakkan kaki di sana. Nah gitu ya. Kita tuh kayak orang Madura, senggol bacok gitu. Maka berdasarkan kecenderungan kita itu ya, terus saya merenungkan apa yang dipilih Ignatius sebagai sikap. Gereja bobrok, bro. Ignatius melihat gereja sebagai ibu, sinting. Bandingkan dengan lawannya yang sejaman, Martin Luther. Keluar, mendirikan gereja sendiri. Saya sangat bisa memahami Martin Luther yang keluar. Saya tidak mau mengatakan Martin Luther bajingan. No. Dia realistis. Gerejanya kayak gitu kok, para pemimpinnya begitu kok. Dia keluar, mencoba memperbaiki dari luar. Maka disebut gereja reformasi, reformis, protestan. Hati-hati, bukan prosetan, protestan. Nah, hebatnya Ignatius menurut saya, dia memperbaiki gereja dari dalam. Salah satu bentuknya adalah dia akhirnya nanti membentuk Serikat Yesus. Dan isinya zaman itu ya, Serikat Yesus hanya mau dibatasi 60 orang anggota. Semua imam kagak ada bruder. Dan semua harus lulusan universitas, bukan Borobudur, bukan Binus gitu ya, Universitas Paris. Why? Mengapa Paris? Paris zaman itu sentralnya dunia akademik zaman itu. Sentralnya, kiblatnya dunia intelektual zaman itu. Mengapa? Ignatius pengen membangun gereja dari dalam. Ignatius memilih anggota Serikat Yesus, really selected priest yang highly educated plus highly formatted dengan latihan rohani. 1540 itu dicap oleh Paus, cek boleh. 10 tahun kemudian Paus yang berbeda meralat, nggak boleh cuma 60. Akhirnya statement itu dihapus, lebih dari 60. Perkembangan berikutnya ada bruder. Tapi poin yang mau saya katakan adalah ini tegangan, ya tegangan bahwa ini gereja bobrok dan pengennya sih saya keluar. Tapi Ignatius mau membangun dari dalam, oke? Jelas ya, dan menempatkan gereja sebagai emak, bunda. Yang menarik adalah justru dari representasi gereja dia dituduh dan nanti dia dipenjara, dia dikejar-kejar, dia tidak dikasih rantang untuk makan, kasarannya begitu ya. Dia dituduh, dipenjara, diadili tidak adil gitu. Jadi di satu sisi dia menyerahkan diri, percaya, lah yang diserai malah menuduh, memenjarakan. Karena pada waktu itu banyak ustadz-ustadz, banyak para pemimpin agama mengklaim dapat wahyu langsung dari Tuhan. Dan dia merasa benar. Seperti
Ida Dayak gitu ya, yang mempunyai mendapat kekuatan dari sumber sana, lalu dia bisa menyembuhkan gitu. Zaman ya mungkin juga seperti negara mana itu Pasundan apa yang mendirikan kerajaan gitu-gitu. Jadi pada zaman Ignatius dan sebetulnya juga sampai saat ini masih terus ada orang-orang yang merasa mendapat pewahyuan langsung dari Tuhan sedemikian rupa, lalu dia bisa tidak melalui gereja resmi langsung dari Allah. Memang biasanya orangnya punya karisma untuk mengajar, untuk mempengaruhi orang, untuk membuat orang yakin. Ada karisma-karisma macam itu ada. Nah, zaman itu orang-orang seperti ini disebut alumbrados, ya, seperti yang Anda lihat itu. Nah, ini merupakan ancaman bagi gereja formal, karena bisa-bisa menyingkirkan gereja institusional. Itu, jadi Ignatius dituduh menjadi alumbrados. Dia dicurigai sedang merintis sebuah jalan yang berbeda dengan komunitas religius yang sudah ada. Bahkan dia dituduh mau mendirikan sebuah ordo religius gitu. Ini waktu itu ya tuduhan yang tidak mudah. Dia dituduh berbeda. Harusnya tuh ya yang namanya religius itu begini gitu, dibiara. Ini kok kono. Saya seneng melihat gambar ini nih. Cute ya. Ini seperti tariannya Rosari, tari bebek. Ada sebuah tuduhan yang jelas gitu bahwa, hei, kamu ini belum ditabiskan kok sudah ngajar tentang teologi, tentang filsafat gitu kurang lebih ya. Kamu ini nggak belajar apa-apa, kok kamu mengajar manajemen, ngajar psikologi itu. Jadi nggak pernah punya basic akademik formal, tapi mengajar sesuatu gitu. Seorang pribadi yang tidak ditabiskan tapi berbicara tentang banyak hal terkait dengan Tuhan. Dan cermati teman-teman, in non-consecrated places. Ignatius itu mengajar di pasar, di taman, bukan di Taman Suropati, nanti yang datang lain ya kalau di sana. Zaman itu yang namanya mengajar tentang Allah ya harus di dalam gereja. Teman-teman kalau Anda pergi ke katedral, pada zaman dulu, abad pertengahan itu, mimbar berkhotbah itu tidak di altar, di mana samping itu di situ naik, sehingga bisa ngelihat yang ngantuk siapa. Nah, yang namanya consecrated places itu ya di tempat-tempat kayak gitu. Zaman itu ya, maka Ignatius yang mengajar di pasar itu di luar pakem. Itu kalau bahasanya Orde Baru subversif. Nah, di kota bernama Alcala, jadi pulang dari Yerusalem, dia mendarat di Barcelona, oke? Terus di sana dia belajar bahasa Latin. Dia sudah selesai bergeser ke kota Alcala, nggak jauh dari situ. Nah, di Alcala dia diadili 3 kali, dipenjara 42 hari, disuruh mewarnai pakaian supaya jelas kelompoknya. Dan berpakaian normal, artinya dia berpakaian tidak normal. Memakai sepatu karena nyeker. Dan dilarang mengajar sampai studinya selesai. Ya, jadi ini tension sekali lagi. Dia mengalami Allah sudah sedemikian merubahnya menjadi lebih baik, dan dia tergerak untuk membalas cinta Allah dengan cara mengajar orang. Pihak yang diserai oleh dia itu malah melarang-larang. Ini tegangannya. Terus dia pindah, akhirnya dibebaskan, dia pindah ke kota Salamanca. Kurang lebih ya, ini Barcelona, Alcalá, Salamanca itu ya
Jakarta, Tangerang, Bekasi gitulah, kurang lebihnya, naik KRL. Ada satu kata yang kalau disebut di sini bisa sangat sensitif. Dipenjara oleh Dominikan. Dominikan, Anda tahu, ini kelompok religius tertentu bukan? Nah, pada zamannya, mereka yang punya power untuk menentukan, kamu salah, kamu benar. Maka ada sejarah memang berantem di situ. Kalau di Indonesia, SY itu berantemnya sejarah dengan OSC di Bandung dalam sejarah. Maka sebetulnya jejak-jejak SY di Bandung itu ada. Tapi sekarang tidak ada Yesus di sana. Karena ada catatan sejarah berantem. Itu ada tuh sejarahnya. Nah, saya terlahir di Serikat Yesus ketika sudah damai. Tidak ada peperangan dengan mana-mana. Itu. Nah, saya pernah diajar oleh seorang OSC, salib suci, mengajar dan sinisnya minta ampun pada kami, SY. Sinisnya minta ampun. Ujian nggak pernah dapat A. Sebenar apapun jawaban kami, tidak pernah mendapat A. Selalu C. Kalau orang Jawa Timur mengatakan cianco. Ya, itu sejarah lah, sejarah ya. Tapi bagi saya tidak mau bermaksud mengatakan siapa salah, siapa benar, siapa jelek, siapa baik. Point of view saya bukan itu, tapi realitas sejarah. Zaman itu, Ordo Dominikan memang diberi otoritas oleh gereja untuk menentukan mana bid'ah, mana dogma, mana yang mengikuti ajaran resmi gereja, mana yang melawan, bertentangan, menyerang. Itu memang tugas yang diberikan oleh gereja. Dan waktu itu Ignatius juga belum punya ijazah apa-apa. Maka ya sangat wajar dia dipenjara. Sangat wajar dia diadili. Apalagi dia sudah punya modul mengajar bernama latihan rohani. Dan itu dicek. Betul-betul dicek benar atau salahnya. Nah, akhirnya memang tidak ditemukan kesalahan apa-apa. Hanya muncul larangan. Kamu ini belum pernah belajar teologi. Tidak ditahbiskan jadi imam. Kamu kok ngomong tentang dosa ringan, dosa menengah, dosa berat. Maka dilarang. Nanti setelah dia ditahbiskan, boleh. Oke ya, jadi ini poin tentang Lopez mengalami tegangan-tegangan itu. Yang ini gimana sih? Gak nyaman gitu. Saya harus kemana ini? Maka pertanyaan untuk membantu kita semua mengkontekstualisasikan gitu ya, supaya cerita ini bukan hanya knowledge, tapi supaya kita mengalami gunanya. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira sampai saat ini Anda punya tegangan-tegangan macam apa gitu, yang saling bertolak belakang gitu. Nah, masuk tahap berikutnya si Rachel gantian bercerita. Dia mendengar ceritanya si Lopez, oh, aku juga mengalami hal seperti itu. Teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia silahkan cek halaman 152. Menurut saya ada kalimat yang sangat penting. Konformis selalu HOUND itu kalau dicek di kamus itu anjing pelacak. Jadi adalah pemburu menembak burung gitu ya, bang. Biasanya mereka membawa anjing pelacak. Si anjing-anjing ini nanti yang akan mencari gitu. Nah, orang-orang yang ada di gereja, orang-orang yang ada di otoritas, orang-orang yang berada di hierarki, itu kayak anjing pelacak. Yang mencium mana yang subversif, mana yang bertentangan, mana yang sejalan gitu.
Karena si Rahel dalam hidupnya di zaman sekarang, teman-teman, saya kok punya feeling ya, Rahel itu kayak ya separuh jiwanya si Margaret Silv gitu. Sekali lagi, menurut saya nih, ini interpretasi, bisa salah. Rahel yang muncul dalam novel ini, ya kayaknya sih separuh dirinya Silv gitu. Nah, yang disampaikan Silv di beberapa halaman ini gitu ya, bahwa Silv itu kan perempuan, ya kan, perempuan yang di gereja Katolik, sebagaimana di agama-agama monoteis, Islam, itu perempuan kan agak tersingkirkan kan. Imam harus laki-laki. Emang perempuan nggak boleh? Nah itu kan. Kalau di masjid gitu misalnya, yang jadi ustadz, yang jadi tempat sholat itu kan, itu most of the places kan diduduki oleh laki-laki kan. Di bait Allah kan juga begitu. Perempuan itu tempatnya di belakang sana. Nah, Silv atau Rahel merasa dia perempuan yang tersingkirkan oleh tatanan sistem sosial, kultur, agama. Awam itu merasa dia dizolimi gitu oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa? Menurut saya, kekuasaan gereja. Yang menilai cara mendampingi orang untuk ketemu Tuhan harus begini. Menurut Rahel, saya punya pengalaman yang berbeda kok. Gitu. Berbeda itu dianggap subversif gitu oleh penguasa. Siapa yang menzolimi Rahel ini? A few individuals with the power to cause a stir gitu. Kekuasaan tertentu yang mengacaukan hidupnya. Saya senang dengan ungkapan ini. Pada dasarnya, mereka tidak suka. Mereka itu orang-orang yang ada di dalam kekuasaan gereja. Tidak suka awam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Dan saudara-saudari, teman-teman, persis sebetulnya di sekitar ini saya ditugaskan oleh pimpinan SY. Saya ditugasi oleh pimpinan Serikat Yesus untuk menyadarkan Anda awam. Woi, teman-teman awam, Anda itu penting di dalam gereja. Realitanya nih, seringkali yang terjadi di paroki misalnya, yang paling berkuasa siapa? Di paroki yang paling berkuasa siapa? Dewan paroki. Ketua Dewan paroki siapa? Saya mau mengatakan begini ya, karena zaman, karena pendidikan, karena kurangnya pendidikan lebih tepatnya, awam menempatkan diri di tempat yang salah. Awam menempatkan dirinya membantu para pastor. Serikat Yesus punya pandangan yang berbeda. Awam dan Serikat Yesus itu di posisi yang sama. Sama-sama mengabdi Allah. Maka, awam itu bukan kolaborator misinya Serikat Yesus. Ini Serikat Yesus, awam membantu Serikat Yesus. No. Serikat Yesus dan awam posisinya sama. Merealisasikan misi dari Allah. Ini kalau diimplementasikan, saya bisa perang dengan romo-romo paroki.
Saya bisa perang, saya bisa dipenjara oleh tetangga sebelah, KWI. Saya punya maksud agenda yang besar sekali ketika saya mengadakan webinar Simon Petrus. Kalau para hierarki tahu, saya bisa dicekal. Karena apa? Orang-orang pertama yang diajak bekerja sama oleh Allah adalah awam. Yosef, Maria, Simon Petrus. Ya kan? Sekarang pertanyaan saya, di mana posisi awam di dalam gereja? Tukang parkir, tukang ngurusi konsumsi. Yang memikirkan esensi ajaran gereja siapa? Romo. Dan awam tidak ada yang terlibat dalam proses merumuskan ajaran gereja. Sadar nggak sih kalian? Tahu? Parahnya lagi, ya memang kalau saya jadi awam juga akan seperti yang akan saya katakan ini. Parahnya awam tidak mau tahu dengan ajaran gereja apa. Yang penting saya rosario, doa saya dikabulkan. Saya ziarah ke Yerusalem. That is the most important thing. Ignatius mengajak awam masuk ke esensi ajaran gereja. Bukan hanya berdevosi. Kita diundang oleh Ignatius bukan untuk jaga parkir, tetapi duduk bersama para romo, merumuskan kebijakan paroki. Tokopedia. Shopee. Teman-teman, ini kritik yang tajam dan saya ingin Anda menangkap ya. Saya ada di posisi, saya mewakili gereja karena saya imam di gereja Katolik. Saya bagian dari Serikat Yesus yang mau membuat, yang mau mempromosikan teman-teman awam. Peran Anda sangat penting di dalam gereja. Maka bahasa simbol saya, jangan puas hanya jadi seksi konsumsi. Duduklah bersama para romo, berdebatlah dengan para romo tentang esensi kebijakan paroki. Harus di situ. Jangan membiarkan romo paroki yang menentukan semuanya dan yang melakukan umat. Dianya mah 3 tahun lagi pindah. Ya nggak sih? Saya provokator nih. Mohon rekaman di take down ya. Bahkan yang dialami oleh Sylv adalah the worst thing. Hal paling buruk yang dialami oleh oleh Rachel adalah kekuasaan itu menakut-nakuti, mengancam. Ya. Kekuasaan itu mengancam awam supaya takut. Memang kekuasaan itu tidak bekerja secara langsung, transparan. Mainnya main di belakang. Yang mereka lakukan ya menutup pintu, menakut-nakuti, gitu. Maka yang dilakukan oleh oleh Rachel, yang menurut saya ini suara dari Sylv, ya saya hanya membuat sebuah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman untuk mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Kalimat-kalimat sesudah ini menurut saya kalimat-kalimat yang berat, membuat ngantuk ya, tapi sebetulnya sangat luar biasa dampaknya, termasuk di dalam hidup kita, termasuk di dalam keluarga kita. Sometimes the truth is disturbing. Apakah kamu mencintaiku? Kalau jujur sih sebetulnya enggak. Tapi kalau saya bilang enggak, dia nanti bunuh diri. Iyalah, saya mencintaimu.
kebenaran seringkali sangat mengganggu. Kejujuran seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, oke, itu lalu kembali Lopez sekali lagi. Jadi ini kan Lopez cerita, Rachel menanggapi, Lopez cerita lagi deh. Tapi semua koridornya adalah tegangan tegangan antara kepentingan ini, kondisi ini gitu ya, tarik menarik. Dan Lopez cerita tentang ketegangan yang macam-macam. Saya harus taat, tapi ya saya harus punya kebebasan gitu. Kalau saya cuma taat saja, kreativitas saya nggak jalan. Tegangan antara menghormati tradisi dan bergerak maju gitu. Tradisinya tuh Romo Paroki yang mengambil keputusan. Tradisinya itu kepala sekolah yang mengambil keputusan gitu. Tapi perkembangan zaman menunjukkan ya harus dibicarakan secara sinodal, harus duduk bersama, demokrasi gitu. Oke, intinya ketegangan, masih banyak ketegangan macam-macam. Nah, apakah kita pernah meredakan itu? Begini, supaya lebih konkret, di dalam keluargamu ada ketegangan apa yang paling kuat? Di dalam keluarga ada ketegangan apa yang paling kuat? Di keluarga saya ada sebuah ketegangan kecil ini. Di satu sisi saya itu anggota Serikat Yesus yang sudah sangat sering lupa bahwa masih punya bapak dan ibu. Bapak saya berusia 90 tahun. Ibu berusia 80 tahun. Saya sudah sering lupa bahwa bapak ibu saya masih ada. Karena sejak lulus SMP kan saya sudah pamit pada mereka. Saya mau mengikuti Tuhan ya, bye-bye. Terbiasa kan? Ini tadi barusan ibu nelpon beberapa kali. Lupa bu. Tapi tegangannya suara yang lain. Ya gimana pun kamu tuh masih anak bapak ibumu. Kakak-kakak saya sering menelpon, kamu sudah 3 tahun nggak pernah nengok bapak ibu. Oh iya ya, 3 tahun. Jadi di satu sisi di satu sisi gimana pun jiwa sebagai anak dari bapak dan ibu ingin berbakti, ingin memperhatikan. Kalau butuh apa-apa ya ingin ngeluarin duit, tapi kagak punya duit dan memang ya sudah saya terima itu sebagai jalan hidup saya. Nah di sisi lain saya harus melayani kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu gitu tuh. Ada tegangan ini. Ini salah satu ketegangan yang saya alami. Dan mostly saya memenangkan ketegangan yang pelayanan itu. Kecuali ibu bertelepon sudah 10 kali, itu jelas alarm saya harus menengok mereka di Magelang. Walaupun ketika saya menengok bapak ibu saya di Magelang ya cuma kangen aja. Oke. Apa? Oke, teman-teman, bagi saya bab ini meruncing dalam pertanyaan ketegangan apa yang paling kuat dalam hidupmu. Sebagai pribadi boleh, sebagai anggota keluarga boleh, silahkan. Anda perlu merumuskan itu ya. Keinginan Ignatius adalah, ini yang menurut saya menarik ya. Tadi disebutkan tegangan-tegangannya apa gitu. Terus mengerucutnya kemana? Keinginan dia, dan ini ditawarkan kepada kita.
itu bisa memadukan antara kemampuan manusiawiku dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. The music itself is the result of tension. Gitar itu kan memang harus dikencengin, ngek 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 gitu. Justru ketika gitar itu dikencengin, dipencet di posisi tertentu menjadi sebuah nada G atau D atau A, terus dibunyikan zreng. Kalau dalam konteks saya, ya saya bersyukur punya ketegangan antara saya masih punya orang tua. Di sisi lain, saya diundang untuk melayani banyak orang. Saya senang. Dan ya sudah, saya mencoba mencari titik temu. Ada saatnya saya memberi waktu untuk orang tua. Ketika sudah selesai, ya saya akan mengatakan, saya akan kembali bekerja. No tension equals no music. Kalau tidak ada ketegangan, ya sebetulnya tidak ada kehidupan, tidak ada kreativitas. Saya ini bukan soal mengeliminasi, menghilangkan. Saya anggap orang tua sudah tidak ada. Bukan itu maksudnya. Oh ya sudah, saya keluar dari imamat saya supaya bisa menemani orang tua. Ya bukan begitu. Teman-teman, kata kuncinya balancing. Terakhir, apa yang kita perlu lakukan adalah tahan. Jangan keburu-buru mengambil keputusan. Tahan. Sadari tarian-tariannya itu apa aja. Dan nunggu, ada momen. Saya kira nunggu, ada momen. Cering, nanti Tuhan yang akan berkarya. Ini ngomong gampang, tapi realitanya nggak mudah. Tapi ketika saya bisa melakukan, will be beautiful. Apa yang perlu kita lakukan adalah sadar, saya punya tegangan-tegangan apa. Tahan dulu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nanti akan ada musik yang berbunyi yang indah. Demikian bab 18, berat di siang hari yang bolong begini. Memang lebih enak nyanyi bersama Irina dan Willy. Maka saya sudahi sekian bab ini, saya kembalikan kepada Rosari. Baik, terima kasih Romo. Kita tepuk tangan untuk Saya ini sudah terjawab dan sudah kita tidur dulu.
tangan. Kemudian jangan lupa membayangkan Mari, siapa yang mau bertanya mumpung kita masih ketemu? Pilih satu, ikuti webinar seri Lopez, tinggalkan yang lain. Iya, untuk saya, saya mengatakan prinsipnya ya, kalau kita mengikuti 5 kelompok, saya tidak pernah akan optimal. Saya cenderung memilih 1 kelompok atau 2 kelompok. Di situ saya akan lebih optimal. Itu soal mau KSY atau KFC atau CFK gitu, terserah. Karena kalau kamu tadi menyebut beberapa nama kelompok ya, spiritualitasnya berbeda, tujuannya berbeda, way of life-nya berbeda. Iya, udah tahu nanya. Di mana nemunya? Di sini nih. Ya memang. Terima kasih. Itu bukan pendapat saya, tapi saya mendukungmu kalau kamu melakukan itu. Ya. Teman-teman, saya mau mengatakan setiap kelompok itu baik. Setiap kelompok itu baik. Dan kalau Anda sudah memilih 1 kelompok, masuki, dalami, kenali, cintai, libati. Betul. Dan sering kali yang kita lakukan adalah kita tidak mempelajari sejarah kelompok yang kita masuki. Spiritnya apa? Goalnya apa? Kita ikut aja gitu. Oh, kelompok ini nggak seru. Ya nggak seru, lu nggak mempelajari apa-apa. Kalau tidak hati-hati, kita itu jadi user. Memakai doang. Tapi kita nggak pernah mempelajari sampai dalam, sampai kenal rohnya orang ini, kelompok ini. Maka ini bagi saya yang kamu tadi ceritakan ya ini discerning proses gitu. Proses untuk memikir-mikir, menimbang-nimbang, melihat sana sini. Nah, maka jangan hanya melihat luarannya doang gitu. Tapi lihat sampai kedalamannya, terutama spiritualitasnya apa. Sejarahnya seperti apa. Ya, pendirinya siapa, punya spirit apa. 3 hal ini yang perlu saya kenali. Karena itu menyangkut rohnya. Gitu ya. Welcome to the club.
Mari, siapa lagi? Silakan, silakan. Dari akhir ke 16 ya. Tadi juga 16 mau menanyakan apakah gimana Tuhan soal yang sendiri. Nah, dan juga berdasar bahwa sebenarnya Tuhan sediakan, Tuhan doa sediakan terus sediakan. Apakah perjumpaan dengan Tuhan ini yang disebutkan kalau dalam penggunaan istilah practical involving? Pertanyaan pertama. Pertanyaan saya jawab dulu. Finding itu dalam proses menemukan, mencari dan menemukan. Kalau perjumpaan dengan Tuhan itu sebetulnya dalam spiritualitas Ignatian ada istilah encounter with God, berjumpa. Simon Petrus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang paling puncak itu sesudah Tuhan Yesus bangkit, terus mendatangi murid-muridnya satu persatu itu. Nah, itu encounter. The real encounter will transform you. Gitu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Yang kedua tadi kita dari awal di awal pertemuan tadi kan kita bisa melihat bagaimana si lokasi ini sangat bersemangat dalam kalau kejadian dulu itu sampai kemudian akhir kita bisa melihat bagaimana jadi berjarak kalau diberikan itu macam-macam. Nah, kelihatannya kok seperti yang dikatakan sendiri ya, kalau mau mengikuti aku salibmu, jadi artinya kalau sudah memutuskan untuk mengikuti dia dengan anak atau kemudian matahari dan fungsi seperti terus dalam hidup kita, tapi juga pasti akan ada kejatuhan. Benar seperti itu. Benar. Terima kasih kembali. Ini another Lina, Lina, ini another Lina ini. Oke. Dan apakah mungkin daya tahan itu yang keliru itu bisa berbuah kepahitan gitu. Karena aku ingat beberapa teman-teman aku yang aku lihat itu dia punya endurance atau daya tahannya itu besar gitu melebihi aku. Tapi aku melihat di satu sisi dia jadi punya kepahitan gitu. Misalnya dia milih jurusan kuliah apa gitu kan, tapi sebenarnya dia nggak suka dengan itu, tapi dia mempertahankan dan dia malah jadi kepahitan sama orang tua yang sama siapa gitu. Karena aku merasa aku pribadi itu ngomong ya, aku merasa endurance aku itu kurang gitu loh. Mungkin karena banyak diberi kenyamanan gitu ya dalam lingkup keluarga. Padahal aku pribadi juga merasa gimana ya supaya endurance aku bisa meningkat gitu. Dan aku tadi sambil melihat belakang gitu gimana pengalaman Tuhan untuk aku. Dan aku merasa setiap kali aku dilibatkan dalam suatu pelayanan yang aku kurang suka di awal itu dan aku pengen quit gitu, aku kembali ingat lagi gitu, apa sih alasan aku untuk bergabung di sini. Nah, terus yang kedua, apa sih yang bisa membuat aku enjoy gitu, walaupun mungkin pada prosesnya aku pengen keluar sebetulnya. Nah, itu beberapa cara-cara yang sejauh ini aku melihat Tuhan membantu aku. Apakah hemat dan tanggapan itu hal yang aku tidak. Terima kasih. Ini anak muda yang terlalu cepat tua ya. Problemnya serius dan berat-berat ya. Tapi saya membacanya Lina ini bisa membahasakan apa yang tidak terkatakan di antara orang-orang tua ini.
Coba anak muda seusia Lina itu bertanya tentang daya tahan, apakah mungkin berbuah kepahitan? Ini kan pertanyaan berat kan? Dan itu wajah dari emak-emak yang sebelah sini nih Lina. Mereka mengalami banyak kepahitan hidup sehingga nggak bertanya. Mereka sudah menerima realita itu. Saya yang teringat sekarang itu adalah ketika menjadi frater di pendidikan awal menjadi anggota Serikat Yesus, disuruh berjalan kaki. Jadi dari tempat kami tinggal di Girisonta, Ungaran, Semarang sana, naik bis, ngeng ke Pasuruan, Jawa Timur. Jawa Timur paling timur. Udah turun di sana, berdua, nggak bawa duit, cuman bekal jerigen untuk air dan baju satu setel. Udah, KTP, modal itu. Plus satu kertas peta yang diberi stabilo merah, seret, Pasuruan, Ngawi. Ini Jawa Timur paling timur, menuju finish-nya Jawa Timur paling barat, perbatasan dengan Jawa Tengah. Kami harus berjalan, jalan kaki. 10 hari batas akhirnya, kira-kira 350 kilo. Ini sebuah perjalanan yang butuh daya tahan. Dan pahit rasanya jalan kaki 10 hari. 1 hari kira-kira 30 kilo. Kami mulai berjalan itu sekitar jam 6 pagi. Lalu jam 5 itu kami stop mencari tempat menginap. Terserah, mau menginap di rumah penduduk boleh, mau di pos ronda juga boleh, di masjid juga boleh gitu. Kalau ke masjid biasanya diusir. Akhirnya kadang-kadang terdampar di kantor polisi. Atau kalau minta menginap di rumah warga, dilempar-lempar Pak RT ke Pak RW, akhirnya tidur di kelurahan. Singkat kata, saya bisa dengan seorang teman nih, berjalan dari Pasuruan itu, ting sampai Ngawi, 10 hari. Nggak pernah lapar, jadi makan harus ngemis. Minta. Sehat, saya sehat, waras, nggak gila. Dan terbukti saya punya daya tahan berjalan kaki 10 hari itu, sampai destinasi terakhir, di kota Ngawi, di alun-alun. Dan pahit, ya banyak pahitnya ya, kepanasan, jauh, lelah, kadang-kadang konflik dengan teman. Dari situ saya belajar bahwa berjalan bersama itu tidak harus begini. Berjalan bersama itu bisa begini. Teman saya lebih kuat, maka dia berjalan di depan. Saya di belakang, kira-kira 300-an meter. Patokan selama saya masih bisa melihat dia, dan dia masih melihat saya, aman. Begitu satu tidak terlihat, harus berhenti. Oke, baru jalan lagi. Saya mengalami itu ya, berdaya tahan, ada kepahitannya, tapi bisa mencapai destinasi akhir. Maka yang perlu dicek adalah destinasi akhirnya benar nggak? Contoh lain kalau konteks Lina atau orang muda, kuliah gitu. Kuliah untuk S1 itu kan butuh daya tahan. Dan pasti ada banyak kepahitan, bukan? Kepahitan misalnya orang tua nggak ngasih duit yang cukup. Kepahitan, ya macam-macam ya, dosennya nggak enak lah. Nggak suka pada mata kuliah tertentu lah. Gitu. Ya apalagi kepahitannya, ya oke, jadi untuk kuliah S1 itu butuh daya tahan. Dan ada bagian-bagian yang pahit, itu sebuah kenormalan. Akan menjadi pahit dan sebetulnya useless kalau jurusan yang dipilih bukan passionku, paksaan dari ibu. Nah itu daya tahan berbuah kepahitan, gak ada gunanya. Ketaatan itu
sadar bahwa pihak, kalau tadi itu ya daya tahan, kemungkinan berbuah kepahitan ini dalam konteks pribadi, tidak ada otoritas di atasku. Kalau yang namanya ketaatan itu pasti ada sesuatu yang lebih tinggi dariku. Bisa orang, bisa aturan. Kemarin dalam perjalanan naik kereta dari Klaten ke Jakarta, saya membaca sebuah buku yang menarik. Dan salah satu kalimatnya mengatakan begini. Ini konteksnya perkawinan. Sangat sering terjadi, tidak selalu, sangat sering terjadi sebuah perkawinan bertahan, bukan karena cinta, tapi pada ketaatan terhadap hukum gereja. Cinta sudah tidak ada lagi. Tapi ini semua kewajiban mengikuti aturan gereja. Benar nggak sih? Saya nggak tahu, saya nggak nikah. Nah, itu ketaatan ya. Artinya ada sesuatu, seseorang yang otoritasnya, kekuasaannya, apanya lah, itu lebih tinggi dariku, maka aku mengikuti itu. Itu ketaatan. Bisa berbuah kepahitan kalau saya tidak bisa menerima bahwa yang harus saya taati itu memang penting untukku. Itu bisa pahit rasanya. Tetapi ketika saya sadar bahwa saya harus taat ini dan yang saya taati ini berguna untukku, dan saya mau melakukan ini penuh ketaatan, itu bisa berbuah kemanisan. Maka tergantung objek yang saya taati itu apa. Kesetiaan itu ya 11-12 lah dengan daya tahannya. Mirip-mirip itu. Saya mau setia pada kelompok ini. Saya mau setia dengan orang itu walaupun saya disalahpahami terus gitu. Kepahitan. Begitu Lina untuk sementara tanggapan saya. Oke, berarti yang saya nangkap, determinasi itu bisa melibatkan orang lain atau memang golongan dari diri sendiri. Ya. Determinasi itu saya teringat Piala Dunia yang lalu. Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi pada pertandingan pertama. Babak pertama, skor 1-0 untuk Argentina. Dan Arab Saudi ketika break, pelatihnya itu memotivasi para pemainnya. Ini kesempatan emas dan seterusnya dan sebagainya. Mari bergerak. Nah, ini pelatih bisa membantu para pemain untuk punya determinasi. Sehingga ketika di babak kedua, kesebelasan Arab Saudi itu menggila dan bisa mencetak 2 gol. Dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Arab Saudi. Bagi saya, ini sebuah contoh. Seorang pelatih yang punya determinasi mengejar ambisi memenangkan pertandingan itu bisa membantu orang lain menumbuhkan determinasi dalam dirinya. Tapi pelatih tidak bisa meng-on-off-kan determinasi pada orang lain. Saya off-in, nggak bisa. Saya memaksa, ya nggak bisa. Yang namanya formator, pendidik, hanya bisa memotivasi, memberi ilustrasi, mengajak berfantasi, tapi tidak pernah bisa berubah. Dan termasuk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu tidak pernah bisa merubah mindset anak. Bapak dan Ibu hanya bisa memberi gambaran, motivasi. Karena decision maker hidup anak itu sendiri. Maka bagi saya pesan penting
pertemuan kita hari ini adalah betapa pentingnya adanya ketegangan-ketegangan di hidup kita. It's okay. Dan berdialoglah. Dan jangan pernah merasa menjadi orang paling penting dalam kelompok. Karena banyak orang berjasa di sekitarmu. Maka yang paling penting adalah duduk bersama, berteman, berdialog. Bukan menjadi orang yang paling penting dalam kelompok. Terima kasih banyak Anda setia mendengarkan saya. Baik, masih ada pertanyaan? Oh, oke. Ini siapamu? Kamu ingin apa? Oke, Bapak, saya tidak mau mengatakan kejelekan, tapi ini pelajaran hidup yang penting, dan karena inilah saya berkembang banyak. Bapak ibu saya bukan orang tua yang ideal. Bapak ibu saya tidak mampu membuat rumah itu sebagai home. Saya sadar mereka sudah memperjuangkan banyak hal, dan saya sangat berterima kasih atas kerja keras mereka. Karena rumah bukan home, maka saya menemukan beberapa rumah teman saya. That is my home. Apa yang mereka lakukan? Gak pernah menasihati apa-apa. Ibu teman saya hanya mengatakan, anakku yang tersayang datang lagi. Pengen makan apa? Semula saya agak kikuk. Karena itu yang saya rindukan. Tapi tidak saya dapatkan dari ibu. Kok malah ibunya temanku yang memberikan itu. Saya kikuk. Lama-lama ketagihan. Senang. Ke ibu teman yang lain lagi, ke ibu yang tidak semua teman ya. Di beberapa keluarga temanku, aku merasa disambut seperti anak tersayang. That is my point. Buatlah teman anak-anakmu, ya yang paling penting anakmu sendiri. Di rumah mereka merasa nyaman. Kuncinya, jangan intervensi terlalu banyak. Anak muda kita tuh nggak senang direcokin ini diatur ini jelek. Yang paling penting tadi ya, ada gambar anak muda merangkul orang tua. Anda ingat gambar itu? Genuine care. Ingat? Saya bersyukur gitu.
bahwa bapak ibu saya memberi pondasi iman yang kuat. Bapak ibu saya orang-orang yang lurus, sederhana. Dan itu membuat hidup saya, sepanjang hidup saya, tenang. Tidak pernah takut, bapak saya selingkuh, bapak saya korupsi, ibu saya macam-macam. Tidak pernah ditakutkan oleh peristiwa-peristiwa itu. Dan itu sumbangan yang besar sekali. Sehingga saya bisa menjadi orang yang alone and on foot. Tapi dari bapak ibu yang tidak bisa memberi suasana home, saya sadar, I need a home. Dan saya tidak menemukan home di rumahku karena kekurangan bapak ibuku. It's okay. Dan saya menemukan home di beberapa rumah teman saya. Sampai ada satu bapak teman saya yang kalau saya datang itu dipeluk, diciumi. Itu yang saya rindukan dari bapakku. Bapakku, aku berprestasi tidak diapresiasi. Aku minggat tidak dicari, pulang tidak disambut. Pak, maumu itu apa sih? Nah ini ada bapak gitu yang, anakku tersayang, dipeluk. Gitu. Maka ada buku bapakku itu ya, karena saya diberi bapakku yang melengkapi bapakku yang di Magelang itu. Karena bapakku ini, maka aku mulai bisa merasakan bapak. Dan sekarang saya menghidupi jalanku sebagai seorang bapak untuk anak-anakku ini yang sudah tua tapi tetap bodoh. Begitu Julia. Ada pertanyaan lagi? Kalau masih juga tentang you don't eliminate the passion, artinya passion itu kadang-kadang itu tidak usah disebutkan. Hope and balance, bagaimana caranya itu membalance? Ya memang harus lebih konkret ya, harus lebih konkret gitu. Sekarang ini saya hidup di sebuah komunitas, kami berlima, 5 romo, 84 tahun, 70 tahun, 56 tahun, 53 tahun, dan 46 tahun. Kalau ngikuti dorongan spontan, ya, kalau ngikutin dorongan spontan, saya pergi ke Jakarta tuh nggak usah pamit, karena mereka nggak pernah pamit juga, kayak anjing, nggak pernah pamit. Tapi ada suara dalam hatiku, kalau saya menuntut mereka pamit, dan saya tidak pamit, saya seperti anjing juga kan. Maka saya nggak ngikutin dorongan tidak pamit, saya pamit. Anjing-anjing saya pergi ya. Saya ke Jakarta, berangkat Jumat, pulang Senin. Senin saya akan lanjut ke Giri Sonta, membimbing retret romo-romo di sana. Saya katakan, nggak ada yang menanggapi. Terima kasih anjing, tidak ada yang menanggapi. Saya tidak mau merubah mereka, karena saya tidak bisa merubah mereka. So I hold them as they are. Dan saya menjaga ritme keinginan saya menjadi Yesuit yang baik. Tetap pamit ya pamit, setor duit ya setor duit. Kalau dapat duit itu Romo, rekeningnya ya yang saya ajukan ya, yang saya punya yaitu rekening rumah. Ini rekening rumah. Sementara yang lain, kalau lihat laporan keuangan, kok dari saya doang ya? Ya jadi ketegangan itu. Dan yang saya hold adalah keinginan saya pada mereka untuk menjadi seperti ini. Dan realitanya ternyata tidak seperti itu. Ya sudah, oke lah.
dan saya tetap mencoba menghidupi bagaimana seharusnya gitu. Kadang-kadang ya sedih rasanya itu. Gitu ya, tapi ya sudahlah. Saya memilih untuk belajar menerima yang tidak bisa saya rubah. Dan saya belajar merubah dalam diri saya yang bisa saya rubah. Dan saya bisa berubah dari yang kasar menjadi lebih halus. Saya pergi ya. Oke, Jing, saya pergi ya. Bye. Gitu. Itu, Bu Ika, semoga lebih jelas. Saya ingin bertepuk tangan untuk Anda ya yang setia. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang membantu kita berkumpul. Dan panitia kita berterima kasih pada teman-teman peserta yang setia berkumpul bersama kita. Baik, Bapak Ibu, inilah akhir dari sesi kita hari ini. Mungkin baru masih ada apapun sebelum kita berfoto bersama ya. Cukup deh, Cukup ya. udah banyak. Ada yang di bawah, ya Bapak Ibu kita foto bersama.
dan 18 Juli. Ada 2 kali online lagi, Zoom 4 dan 18 Juli. Kemudian 29 sampai 30 Juli webinar weekend Lopez di Wisma Edukasi Bogor. Kemudian pengumuman mengenai door prize tadi disampaikan ada 3 yang akan kita berikan door prize. Yang pertama adalah Ibu Marta Sambiring. Silakan sebagai peserta yang hadir karena datangnya paling awal. Dan kemudian door prize kedua untuk Ibu Lucy, peserta yang aktif dan tadi jogetnya yang paling semangat. Karena Ibu Lucy dan kemudian Ibu Helena, peserta muda yang aktif dan selalu semangat dalam pertemuan dan lagi terima kasih untuk Romano Serikat Yesus yang telah penting itu juga yang telah memberikan sesi hari ini. Semoga kita semua juga dapat mengambil buahnya ya. Saya sendiri juga dapat banyak dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat banyak. Dan ini adalah rekening persembahan kasih. Dan kepada Bapak Ibu yang juga sudah menyampaikannya, kami ucapkan terima kasih yang sangat berguna untuk juga kelangsungan webinar berikutnya. Dan setelah ini kita akan doa keranginan dan doa penutup. Dan doa penutup oleh Pak Wid. Mari kita sumber kehidupan dalam memancar bagi jiwa-jiwa dan terbuka dan keranginan bagi segenap dunia. O sumber kehidupan keranginan ilahi yang tak terselangi, naungilah segenap dunia dan curahkanlah hidupmu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber keranginan bagi kami, Engkaulah Anda yang mampu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber keranginan bagi kami, Engkaulah Anda yang mampu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber keranginan bagi kami, Engkaulah Anda yang mampu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan berkala, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan berkala, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan berkala, kasihilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja beriman di kami, Engkaulah Anda yang mampu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah, atas juga segala ilahi mengenai kehadiran di antara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah selalu hadir di tengah-tengah segala sesuatu yang meliputi kehidupan kami. Kami percaya Engkau tetap akan hadir di antara kehidupan kami.
kehadiranmu sebagai titik tolak dari kehidupan kami yang baru, menjadi awal perubahan kehidupan kami. Tuhan yang Maha Rahim, kini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke keluarga kami masing-masing. Tapi inilah kami ya Tuhan, untuk tetap setia pada gereja Ibu kami. Bimbinglah kami saat kami merasakan dan mengalami ketekanan-ketekanan hidup. Tunjukkanlah jalan yang tepat agar kami juga mampu melalui ketekanan-ketekanan itu untuk selalu melihat kemuliaan Tuhan. Berkatilah dan lindungilah juga keluarga kami. Lindungilah juga pemenangmu, berkatilah pemenangmu serta komunitasnya. Dan ketika kami kembali ke rumah masing-masing dan kemudian bekerja kembali, buatlah kami menjadi saksi-Mu yang selalu memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Evi dan Pak Widarmono. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di tanggal 4 Juli. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan Ibu, yang juga merupakan hadiah bagi kami semua. Terima kasih untuk kebersamaan